kalau ada member ataupun non-member yang belum kenal, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita kenalan dulu ya. Dr. Pedi, kita bisa lihat profilnya lulusan dari Universitas Indonesia, kedokteran, bisa dilihat juga di layar, menjalani training ortopedi tahun 2018 sampai 2013, pernah mengikuti training juga di dalam dan di luar negeri. Nah, dan untuk tempat prakteknya Dr. Pedi, kalau yang nanti setelah ini mungkin mau konsul dan lain-lainnya, ini bisa dipoto ya. Dr. Pedi, Eka Hospital BSD, harinya tuh Senin, Selasa, Jumat, tapi jadwalnya itu setahu saya bisa berubah-berubah. Jadi telepon aja untuk mengetahui, terkadang ada hari-hari lainnya juga yang mungkin available. Kalau mau telekonsul yang di luar kota, tidak usah khawatir, bisa juga telekonsul, bisa hubungin nomor yang tertera di sini dengan Ibu Puji, atau bisa tanyakan melalui call center Eka Hospital juga. Seminggu sekali Dr. Pedi ada di Rumah Sakit Fatmawati ya. Jadi kalau yang mau ke Fatmawati bisa, juga ada melayani BPJS di Fatmawati. Terus Dr. Pedi juga ada sosial media di Instagram, yaitu @drpedi, @dr_pedi. Silakan follow untuk Instagramnya Dr. Pedi. Banyak informasi yang berguna juga yang di-sharing di Instagram Dr. Pedi. Baiklah, untuk selanjutnya saya persilakan Dr. Pedi untuk langsung memulai materinya dengan tema keberhasilan brace pada skoliosis. Silakan, Dok. Oke, terima kasih Bu Susan dan teman-teman dari ISC serta teman-teman Scoliosis Warrior. Ini acara ketiga kita ya Bu Susan ya. Jadi walaupun ini udah acara ketiga nih, setiap kali saya diminta ISC untuk berbicara nih saya agak deg-degan. Karena permintaannya nih topiknya itu spesifik banget. Udah ngincer, kayaknya ini udah bukan seminar awam lagi sebenarnya. Saya tuh kalau bikin presentasi buat ISC itu udah milih-milih kayak mau ngasih kuliah ke residen. Jadi topiknya itu benar-benar menjurus nih, gitu. Nah, sebelum saya mulai, pertama-tama saya ucapkan selamat juga dulu kepada Pak Subagio yang sudah melewati tahapan ketakutannya untuk operasi, kemudian juga Bu Yulia ya, yang anaknya berhasil dengan brace. Sejauh ini bagus hasilnya. Cuma mungkin sedikit masukan, perhatikan keseimbangannya ya Bu ya, karena tadi saya lihat di atasnya masih agak sedikit miring. Yang di bawahnya sih bagus, tapi yang atasnya jadi sering-sering latihan postural balance. Gitu. Nah, pada hari ini saya diminta untuk bicara tentang bracing. Ini yang tadi saya bilang nih, topiknya buat saya deg-degan karena brace ini salah satu topik yang cukup susah. Bahkan di dunia pun brace ini masih banyak sekali kontroversinya. Tapi saya coba bahas, saya tinjau dari segi ilmiahnya dulu. Kemudian nanti saya akan cerita sedikit tentang preference saya. Saya senangnya yang mana, gitu. Nah, jadi yang akan saya bahas adalah dasar ilmiah penggunaan brace, indikasinya, tujuan penggunaannya, bagaimana menggunakan, jenis-jenis brace, kemudian cek visit. Cek visit ini adalah kunjungan pertama kita sesudah kita memberikan brace, kemudian fase-fase brace in, bagaimana kita memantau, kemudian apakah kita perlu melakukan olahraga, bagaimana kita menghentikan brace, kemudian apa saja faktor penentu keberhasilannya, dan bagaimana kita memantau pasca penggunaan brace. Serta yang terakhir yang tadi saya bilang preferensi saya. Nah, kita mulai. Dasar ilmiah penggunaan brace, ternyata brace ini sesuatu yang masih sangat baru. Jadi memang sudah digunakan dari lama, tetapi dasar ilmiahnya ini masih sangat baru. Jadi sebelum tahun 2013, orang-orang menggunakan brace itu tanpa dasar ilmiah yang jelas. Brace itu digunakan dengan alasan mungkin akan membantu, kemudian tidak menyakitkan, dan nggak ada pilihan lain. Jadi ya udah kita coba aja pakai brace. Itu sebelum tahun 2013. Nah, namun pada tahun 2013, Stuart Weinstein dari USA, dia mempublikasikan satu penelitiannya di Journal of American Medical Association, yang kita kenal sebagai penelitian brace, bracing in adolescent idiopathic scoliosis. Di sana dia membandingkan pasien-pasien yang dilakukan bracing dan pasien-pasien yang tidak dilakukan brace. Ternyata pada pasien yang dilakukan brace, 75% pasiennya itu bisa menghindari operasi dibandingkan dengan pasien-pasien yang tidak dilakukan bracing. Nah, uniknya penelitian ini ternyata dihentikan di tengah-tengah oleh komite etik dengan alasan bahwa kalau misalnya ternyata brace itu sangat berguna untuk mencegah operasi, maka tidak etis lagi kita melakukan penelitian
yang kita tidak memberikan brace pada pasien. Gitu. Kita udah tahu nih brace berguna nih, 75% nih. Jadi nggak boleh lagi nih kita tidak memberikan brace pada pasien. Nah, ini dasar ilmiah penggunaan brace. Kemudian untuk indikasinya, indikasi penggunaan brace adalah pada kurva dengan resiko progresi yang tinggi. Jadi kalau kurvanya ada resiko untuk tambah berat, maka brace ini ada tempatnya. Nah, apa itu resiko tinggi? Resiko tinggi itu biasanya kalau tulangnya belum matang, tulangnya masih tumbuh, maka biasanya resiko progresinya juga masih ada. Indikator kita bisa menggunakan kriteria Sanders, kita bisa menggunakan Risser, atau kita bisa lihat pre-radiate cartilage-nya, apakah masih terbuka atau sudah menutup. Kemudian kita bisa melihat ukuran sudut kurvanya. Kalau sudutnya lebih dari 30 derajat, maka resiko progresinya cukup tinggi. Sebaliknya, kalau misalnya tulangnya sudah matang, Rissernya sudah 4, Sandersnya udah lebih dari 6, atau kurvanya di bawah 15 derajat, maka resiko untuk progresinya cukup rendah, sehingga kita tidak perlu melakukan brace. Nah, ini ada satu kalkulator dari Iowa State Family Children's Hospital yang bisa kita pakai untuk menghitung resiko progresinya. Jadi kita masukin kriteria research-nya, kita masukin usianya, kita masukin sudutnya, nanti kita bisa dapat persentase berapa persen resiko untuk progresinya. Nah, walaupun ini jarang saya lakukan sih, jarang saya hitung. Kemudian untuk menilai kematangan tulang, tadi disebutkan ada 2 teknik, menggunakan teknik Sanders atau menggunakan teknik Risser. Sebenarnya ada banyak sekali tipe cara melakukan mengukur kematangan tulang, baik secara fisik, kita bisa lihat dari pertumbuhan seks sekundernya, atau bisa juga secara radiologi. Nah, radiologi ini yang populer Sanders dan Risser. Ada cara-cara lain, misalnya menilai penulangan di siku, penulangan di jempol, kemudian penulangan di pergelangan tangan, itu semua bisa dilakukan. Tapi saat ini yang dianjurkan oleh SLS itu ada 2, Sanders atau menggunakan Risser. Nah, Sanders sendiri ini dibagi menjadi 8 tahap. Kita melakukan foto pada tangan, kemudian kita nilai bagaimana proses penulangan di jari-jari tangan. Nah, kalau misalnya Risser, itu ada 2 tipe juga ternyata. Risser itu ada Risser versi Prancis dan Risser versi Amerika. Kalau Risser versi Prancis, ini biasanya dia menilai penulangannya dibagi menjadi 3. Sepertiga pertama penulangan apofisis ini, maka itu disebut Risser 1. Kalau 2/3 disebut Risser 2, kalau semuanya tertutup namanya Risser 3. Nah, kalau tertutup dan disertai dengan penyatuan di sisi belakang ke tulang panggulnya, maka itu disebut Risser 4, dan kalau udah nyatu semuanya disebut Risser 5. Tapi yang populer saat ini yang kita gunakan adalah Risser versi Amerika. Kalau versi Amerika itu baginya lebih gampang. Dia bagi menjadi 4. Jadi 0-25% itu Risser 1, 25-50 Risser 2, 50-75 Risser 3, 75-100 Risser 4, dan kalau dia udah nyatu namanya Risser 5. Sebenarnya antara Risser dan Sander ini lebih sensitif Sander. Karena kalau Risser itu dikatakan kegagalan dalam penilaian kematangan tulang itu mencapai 25%. Akan tetapi Risser ini masih tetap digunakan di dunia ini karena cara penilaiannya yang sangat sederhana. Kemudian kita biasanya tidak perlu melakukan foto ronsen tambahan. Khawatirnya kita adalah radiasi yang diterima oleh pasien. Jadi kalau kita menggunakan teknik Sander, kita mesti minta foto ronsen tangan lagi. Tetapi kalau kita menggunakan teknik Risser, maka kita tidak perlu melakukan foto tambahan. Nah, Risser ini sampai saat ini menjadi teknik yang paling banyak digunakan untuk menilai kematangan tulang, dan ini masih diakui oleh SLS, walaupun di bawah Sander. Ini saya tekankan lagi, brace tidak diindikasikan pada sudut yang kurang dari 15 derajat atau lebih dari 60 derajat. Tadi ceritanya Pak Subagio, sudutnya sudah 80-an, maka tidak ada tempatnya lagi untuk kita lakukan bracing. Di atas 45 itu adalah indikasi untuk operasi. Kemudian kalau tulangnya sudah matang, kalau sudah 18 tahun, 19 tahun, brace itu nggak ada tempatnya lagi. Jadi percuma bayar brace mahal-mahal, menyiksa anak dengan menggunakan brace, tapi kita udah tahu bahwa hasilnya ini nggak ada. Jadi kematangan tulang ini sangat penting untuk diperhatikan. Tujuan dari penggunaan brace adalah mencegah atau menghambat perburukan skoliosis, termasuk mencegah operasi pada anak yang masih bertumbuh. Di sini kata kuncinya ada 2. 1, menghambat perburukan. Yang kedua, masih bertumbuh. Menghambat perburukan itu artinya bahwa brace itu tujuannya bukan untuk membuat sudut menjadi kecil.
brace yang kita katakan berhasil adalah brace yang berhasil menahan perburukannya. Nah, kemudian ini harus dilakukan pada anak yang masih bertumbuh. Kalau tulangnya sudah matang, nggak ada gunanya. Nah, walaupun pada sebagian kecil pasien yang kita lakukan bracing, itu ternyata sudutnya bisa mengecil. Itu biasanya pada anak-anak yang usianya masih sangat muda. Jadi kalau pada early onset scoliosis yang usianya di bawah 10 tahun, masih ada harapan ketika kita brace, ternyata sudutnya mengecil permanen setelah kita buka brace-nya. Tapi ini hanya sebagian kecil. Kalau yang udah usia remaja, adolescents, ini biasanya lebih sedikit lagi yang berhasil